Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara semua, pada kesempatan yang baik ini saya Kristia Kartika ingin mengajak kembali, merangsang kembali untuk mendiskusikan tentang sebenarnya apa yang menjadi tuntutan bagi kader bangsa beberapa tahun ke depan, khususnya pada tahun 2030 dan 2045. Teman-teman sekalian, pada minggu yang lalu sudah pernah saya singgung bahwa kita salut dengan rencana Menteri Pendidikan yang akan merubah kurikulum resmi sekolah dengan mengaksentuasikan, menekankan, mengeksplisitkan apa sebenarnya moral Pancasila, baik nilai-nilai dasar maupun nilai-nilai ideologi yang harus dipelajari dan harus dikembangkan setelah dilaksanakan menjadi way of life dari seluruh bangsa Indonesia, khususnya melalui generasi milenial. Pada seminggu yang lalu juga saya sampaikan bahwa kader bangsa itu memang tidak cukup dengan hanya menekankan aspek ideologi, aspek pengembangan pemikiran yang berasaskan pada ideologi. Itu cukup, itu perlu, bukan cukup, itu perlu. Tetapi tidak cukup kalau kita tidak menyertai kematangan ideologis itu dengan kematangan jiwa atau pengembangan mentalitas kaum muda, khususnya orang-orang muda saat ini. Begitu juga di samping menguasai, memiliki jiwa matang, jiwa mentalitas dalam pengembangan, juga harus menguasai aspek teknologi, aspek ekonomi, dan aspek kebudayaan yang semuanya itu adalah bagian integral dari ideologi. Kesimpulan sementara adalah saya ingin menyampaikan, dan nanti kita diskusi bahwa kita tidak bisa menyiapkan kader bangsa hanya cukup dengan cukup menekankan bahwa mereka harus matang ideologis, tetapi juga untuk mengatasi keadaan dan untuk mendorong masyarakat semakin percaya pada ideologi kita Pancasila adalah mendorong mereka untuk bisa mengatasi kehidupan sehari-hari dengan pandangan hidup yang sudah diyakininya dalam Pancasila, dalam 5 sila dengan berbagai penjelasannya. Nah, teman-teman sekalian, tidak cukup dengan hanya pengertian moralitas atau pengertian ideologi saja. Itu artinya kalau kita bisa mendorong para kader bangsa ini untuk juga memiliki jiwa kemandirian, kemudian penguasaan ilmu dan teknologi, maka masyarakat juga akan mengatakan ternyata Pancasila memang bisa hidup, bisa mengembangkan kehidupan bangsa, dan bisa sangat berguna bagi bangsa selama-lamanya. Nah, itulah teman-teman sekalian, kedepannya memang generasi muda yang akan menjadi penanggung jawab bangsa ini, sekali lagi tetap harus menguasai aspek kemandirian, aspek teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kemandirian yang dimaksud tadi harus ditopang dengan minimal 2 hal: mandiri dalam jiwa, mandiri dalam sikap, dan mandiri dalam keterampilan ilmu dan teknologi. Nah, seperti saya sampaikan tadi juga bahwa teknologi itu sangat berkembang saat ini. Kedepan kita tidak bisa hidup tanpa teknologi, tanpa kenal, tanpa menguasai, dan tanpa melaksanakan teknologi. Apakah itu teknologi informatika, teknologi transportasi, teknologi medis, teknologi konstruksi, dan teknologi energi. Nah, teknologi energi misalnya, itu yang paling strategis menurut saya. Kita harus serius bangsa ini mengajarkan, mendorong, dan merangsang para kaum muda untuk menguasainya, karena teknologi energi ini terutama adalah sistem penyimpanan baterai. Kedepan kita tahu bahwa mobil kita sudah tidak perlu pakai bensin, tidak perlu lain-lain kecuali menggunakan baterai yang sudah harus disiapkan. Yang kedua adalah hidrogen, yang ketiga adalah
konsentrator tenaga surya, yang itu tidak mungkin kita tidak kuasai, karena tenaga surya adalah salah satu kekayaan kelebihan bangsa ini dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Juga energi angin dan energi sampah. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, karena itulah maka dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengatakan bahwa kita ini sekali lagi harus mendorong, selain menguasai Pancasila, menguasai ideologi bangsa, baik nilai-nilai, terutama nilai dasarnya. Nah, nilai-nilai lain, yaitu nilai-nilai instrumen yang harus kita kembangkan, harus ditopang oleh dua hal, yaitu kewirausahaan dan kewiraswastaan. Memang kedua hal ini, kewiraswastaan dan kewirausahaan ini memang dua hal yang ada bedanya, tetapi secara substansial menurut saya dari kepentingan ideologi dan penguatan bangsa ini, kedua-duanya harus ditanamkan ke dalam diri kaum muda. Memang wira swasta aksentuasinya adalah dia harus mempunyai modal dan aset sendiri dan dia tidak full. Sementara wirausahawan tidak bertanggung jawab pada masalah aset dan kaya sendiri, tapi dia lebih populer karena dia menguasai perkembangan teknologi yang berkembang tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan sekarang ini lebih banyak berkembang adalah kaum startup, yang itu adalah kaum wira usaha. Nah, itulah Bapak-Bapak sekalian dan Ibu sekalian, ada memang perbedaan antara wira swasta dengan wira usaha. Tetapi dua-duanya harus menjadi satu kesatuan untuk menopang bangsa ini. Wira usaha, misalnya contohnya seorang kaum muda yang dia kerja di salah satu BUMN, misalnya Sukovindo, dia bekerja di situ. Tapi di tengah-tengah atau di waktu yang lepas, dia mengembangkan teknologi sendiri, mengembangkan bisnis sendiri berdasarkan teknologi komputer. Nah, itu semua adalah salah satu contoh yang harus dikembangkan oleh kaum muda. Tidak hanya puas seperti itu saja. Nah, karena itu wira swasta dan wira usaha harus dimaknakan sebagai satu kesatuan secara substansial walaupun mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Karena itu ibu-bapak sekalian, saya ingin mengajak kita merenung. Jangan kaget kalau kita sekarang melihat banyak kaum muda atau kaum milenial yang itu adalah backgroundnya adalah bukan kader partai, tapi justru dia adalah usahawan, wirausahawan, wiraswastawan yang duduk dalam pemerintahan, menduduki masalah-masalah strategis. Nah, kalau menurut saya kagetan kita itu karena memang mereka atau beliau memiliki dua hal. Clear ideologis, dia pasti setuju dengan Pancasila, pasti setuju dengan kebersamaan, keberbahagiaan. Dan yang kedua, dia memang clear kemandirian ekonomi, bisnis sebagai wira swasta dan wirausahawan. Nah, ke depan memang harus kita sadari materi atau arah kaderisasi generasi muda harus dikembangkan. Satu, berubah dari semata-mata pendekatan politik saja, tetapi juga harus politik, ekonomi, kemandirian dan kewirausahaan. Dan yang kedua, ditekankan sekali lagi aspek kewirausahaan dan kewiraswastaan agar masyarakat kita di samping bisa hidup dengan mandiri, juga berkembang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang berkembang. Kewiraswastaan dan kewirausahaan perlu dikembangkan secara serius, karena disitulah akan terbangun jiwa kemandirian bangsa. Saat ini kita atau kami sedang bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi yang concern pada masalah kewirausahaan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia (STIIP), yang secara bersama-sama akan mengembangkan program-program bersama pemerintah dan swasta lainnya untuk menunjukkan bahwa kewirausahaan dan kewiraswastaan ini akan menopang teknologi, maksud saya akan menopang pengembangan kaderisasi bangsa, yaitu penguasaan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Merdeka!